Baiklah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami yang berjudul Identifikasi Perkembangan Emosi dan Bahasa Peserta Didik SMP Negeri 1 Atap Matio dengan dosen pengampu yaitu Ibu Renita Borusaragi SPD NPD. Anggota kelompok 6 yaitu sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Menurut saya, perkembangan emosi dan bahasa adalah salah satu bentuk perkembangan yang akan dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Dan hal tersebut akan terjadi sejak masa bayi hingga masa tua. Perkembangan emosi adalah hal yang wajar dialami oleh setiap manusia, terlebih pada anak. Karena banyak hal yang akan dirasakan pada anak tersebut, memungkinkan anak merasakan berbagai emosi yang baru mereka rasakan pertama kali dalam kehidupannya. Permasalahan yang sering muncul terkait dengan kemarahannya adalah cara anak mengekspresikan kemarahannya yang sering sekali tidak sesuai dengan harapan orang dewasa atau lingkungan, seperti menunjukkan perilaku agresif bila keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Terkadang, kemarahan yang diluapkan oleh anak dapat dimanifestasikan dan dengan perilaku agresif, seperti mengungkapkan kata-kata kasar dan bahkan menyakiti secara fisik. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang dibentuk berdasarkan aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk, maupun tata kalimat. Bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia disebut bahasa lisan. Bahasa digunakan oleh anggota suatu masyarakat tertentu untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri ataupun sebagai alat interaksi masyarakat. Untuk penjelasan selanjutnya itu pengertian emosi. Emosi adalah respon yang dirasakan setiap individu karena rangsangan baik dari faktor luar dan dalam diri setiap individu. Bentuk-bentuk dari emosi yang sering dirasakan oleh setiap individu tersebut antara lain adalah seperti merasa senang, sedih, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Dan emosi juga merupakan perasaan dan pikiran yang khas dan suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Selanjutnya, pengertian bahasa. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Selanjutnya, pengertian perkembangan. Anak memiliki suatu ciri khas, selalu tumbuh dan berkembang sejak konsepsi sampai berakhirnya masa remaja. Hal ini yang membedakan anak dengan dewasa, itu pengertian perkembangan berbeda dengan pertumbuhan, meskipun keduanya tidak berdiri sendiri. Perkembangan berkaitan dengan perubahan kuantitatif dan kualitatif, yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar yang terjadi sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan. Yang pertama, teori psikoanalitis. Freud mengatakan kepribadian terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, ide, yang kedua, ego, dan yang ketiga, superego. Bahwa kebanyakan pemikiran anak-anak bersifat tidak disadari.
Tuntunan struktur kepribadian yang saling bertentangan menyebabkan kecemasan mekanisme pertahanan, khususnya represi, melindungi ego, dan mengurangi kecemasan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Piaget mengatakan bahwa anak-anak melampaui 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Teori proses informasi mengenai bagaimana individu memproses informasi tentang dunianya, yang meliputi bagaimana informasi masuk ke dalam pikirannya, bagaimana informasi disimpan dan disebarkan, dan bagaimana informasi diambil kembali untuk memungkinkan kita berpikir dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga itu teori perilaku dan belajar sosial. Behaviorisme menekankan bahwa kognisi tidak penting dalam memahami perilaku. Menurut B.F. Skinner, seorang pakar behavioris terkenal, perkembangan anak adalah perilaku yang diamati yang ditentukan oleh hadiah dan hukuman di dalam lingkungan. Teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura dan kawan-kawannya mengatakan bahwa lingkungan adalah faktor penting yang mempengaruhi perilaku, tetapi proses-proses kognitif tidak kalah pentingnya. Dan yang keempat itu adalah teori etologis. Kenwright Lawrence adalah salah satu pengembang penting teori etologi. Etologi menekankan landasan biologis dan evolusioner perkembangan. Penanaman dan periode penting merupakan konsep kunci. Karena besar teori ini mengatakan pada dasarnya sumber dari semua perilaku sosial ada dalam gen setiap orang. Dan yang terakhir itu adalah teori ekologi. Teori ekologi adalah pandangan sosiokultural tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari masukan interaksi langsung dengan gen-gen sosial yang berkembang baik hingga masukan kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem dalam teori ekologis ialah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tempat dan waktu. Metode penelitian dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitian ini yaitu wawancara di rumah Ibu Lestari Pasaribu SPD, tepatnya di Desa Matio, Parsoburan Barat, pada Selasa 28 Juni 2022 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, bentuk dan strategi penelitian. Bentuk penelitian minoritas ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan karya ilmiah yang menggunakan kata-kata lisan ataupun tertulis yang diamati dan digambarkan dari suatu subjek penelitian, yaitu narasumber Ibu Lestari Pasaribu, untuk mengidentifikasi perkembangan emosi dan bahasa peserta didik SMP Negeri 1 Atap Matio. Yang ketiga, data dan sumber data penelitian. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Sumber data penelitian ini adalah salah satu guru SMP Negeri 1 Atap Matio kelas 9. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber atau responden secara langsung untuk memperoleh informasi terkait topik penelitian. Yang kelima yaitu validitas data. Validitas data penelitian ini adalah melakukan angket, kemudian
mewawancarai satu orang guru SMP Negeri 1 Atap Matio dan menganalisis setiap jawaban responden. Yang keenam, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu data kualitatif. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan dengan cara mengidentifikasi perkembangan emosi dan bahasa pada peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Dari pertanyaan wawancara, kemudian dianalisis setiap jawaban responden dan mengidentifikasinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan dan hasil dari mini riset kami. Yang pertama, perkembangan bahasa. Untuk bergaul dan berkomunikasi di lingkungan sekolah, guru dan siswa menggunakan bahasa baik dalam bentuk tulisan, percakapan, bahasa isyarat maupun ekspresi wajah. Maka setiap guru dan siswa dituntut untuk memiliki kemampuan menyatakan ataupun mengekspresikan pikirannya dan menangkap pemikiran orang lain melalui bahasa, sehingga komunikasi menjadi efektif. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, terdapat permasalahan bahasa di SMP Negeri 1 Atap Matio, yaitu komunikasi antara guru dan siswa terhambat karena kebiasaan siswa di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan keluarga menggunakan bahasa daerah. Sedangkan ketika di lingkungan sekolah, siswa diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Karena kebiasaan siswa menggunakan bahasa daerah, sehingga ketika di lingkungan sekolah, siswa mengalami kesulitan memahami bahasa Indonesia dan cukup janggal dalam pengucapan bahasa Indonesia. Tentu hal ini menghambat proses pembelajaran di sekolah. Selain guru kesulitan mengaplikasikan pembelajaran, siswa juga kurang memahami pembelajaran akibat penggunaan bahasa Indonesia yang kurang dipahami. Baiklah, kami kelompok 6 memiliki beberapa solusi untuk meningkatkan perkembangan bahasa bagi siswa. Guru sangat berperan aktif dalam perkembangan bahasa siswa di sekolah. Seperti kata pepatah mengatakan, ala bisa karena biasa. Siswa akan memahami bagaimana berbahasa Indonesia yang baik ketika di sekolah apabila guru mewajibkan setiap siswa menggunakan bahasa Indonesia. Selain untuk mendukung keterampilan berbahasa Indonesia, pihak sekolah harus melakukan beberapa kegiatan untuk siswa yang berkaitan dengan bahasa. Misalnya membuat perlombaan pidato berbahasa Indonesia, pembacaan puisi, literasi membaca di setiap kelas, membuat perlombaan mading menggunakan bahasa Indonesia, dan juga guru harus melatih setiap siswa untuk menulis bahasa Indonesia. Dan banyak kegiatan untuk meningkatkan perkembangan bahasa siswa. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan emosi. Dari hasil wawancara dengan Ibu Lestari Pasaribu, kami memperoleh suatu kasus yang terjadi pada seorang anak yang tidak stabil emosinya. Mengapa hal itu terjadi? Karena di lingkungan keluarga, dia memiliki seorang ayah yang sangat ringan tangan. Setiap kali anak ini bermain keluar, orang tuanya akan langsung melarang, dan tidak jarang anak ini juga sering dipukul ketika orang tua ini mengajar anaknya di sekolah. Hal tersebut mengakibatkan emosinya mudah berubah. Hal ini sangat berpengaruh ketika anak ini di lingkungan sekolah. Misalnya ketika di dalam kelas, dia suka marah tidak jelas kepada teman sekelasnya. Bahkan tidak jarang anak ini sering menyakiti teman-teman yang ada di sekelilingnya. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Ibu Lestari Pasaribu, bahwasanya anak ini
tidak memiliki etika dalam berbahasa kepada semua teman-temannya. Dari permasalahan ini dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya emosi anak tersebut mengalami perkembangan di lingkungan keluarga. Anak yang kesehariannya di bawah tekanan orang tua dan kurang perhatian akan menimbulkan emosi yang tidak stabil dan dapat membahayakan orang-orang yang di sekitarnya. Nah, kami dari kelompok 6 memberikan beberapa solusi terkait dalam masalah tersebut, yaitu sebagai guru kita harus melakukan pendekatan khusus terhadap anak tersebut, memperhatikan perkembangan siswa, memberikan motivasi untuk anak tersebut, dan juga membuat anak tersebut aktif dalam pembelajaran di kelas, dan menyarankan supaya anak tersebut mengikuti setiap ekstra kurikuler yang ada di sekolah, aktif dalam kegiatan kerohanian, dan melalui hal-hal tersebut tentunya perlahan-lahan siswa dapat mengontrol emosinya dan dapat berteman dengan baik di lingkungan kelasnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kesimpulan, dari hasil wawancara dengan seorang guru di SMP Negeri 41 Tamatio yaitu Ibu Lestari tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa peserta didik masih minim karena dalam lingkungan keluarga anak tersebut tidak dibiasakan untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan adanya pembelajaran seperti gambar, maka perkembangan bahasa anak akan meningkatkan karena bisa memancing fokus anak ke keterkaitan anak dengan gambar sehingga anak menjadi antusias dan aktif dalam belajar. Bisa juga dengan sosiologi drama, melakukan pertunjukan drama yang sederhana sehingga perkembangan bahasa akan pada anak dalam berkomunikasi. Sedangkan dalam perkembangan emosi sudah banyak peserta didik yang memiliki emosi yang tidak stabil. Tetapi masih ada juga peserta didik yang emosinya mudah berubah. Ini dikarenakan karena pola asuh yang salah, yaitu pola asuh mendidik anak. Oleh karena itu, guru sering mengajak peserta didik tersebut untuk curhat dan menceritakan masalahnya kepada guru, dan guru dapat memberikan solusi serta motivasi kepada anak tersebut. Alhasil anak tersebut dapat berubah secara perlahan. B. Saran. Demikian hasil mini riset ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Ucapan terima kasih bertujuan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan kepada kami serta terlaksana kegiatan ini, serta kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Renita Borusaragi, SPD MPD, yang telah membimbing kami dalam pembuatan laporan hasil wawancara ini. Kami selaku anggota demikianlah kelompok kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam laporan hasil wawancara ini. Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, semoga laporan hasil wawancara ini dapat menjadi acuan, pertimbangan, serta motivasi dan koreksi bagi kegiatan wawancara selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.